Putraku menatapku tanpa rasa bersalah dan berkata ayahnya lebih bahagia bersama Tante Kirana, adik kandungku sendiri. Ibuku diam, suamiku tersenyum, dan mereka pikir aku akan hancur. Aku keluar tanpa menangis. Besok paginya, 118 panggilan memenuhi ponselku, karena rumah itu sudah kukunci dari nama mereka. Selamat datang di kanal Lika-Liku Kehidupan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah seperti ini. Coba tulis di komentar, Anda mendengarkan dari kota atau negara mana, biar kita saling menyapa di sini. Dan satu pertanyaan untuk Anda. Pernah lihat orang seperti ini di kehidupan nyata? Namaku Alina. Malam itu aku baru mendarat di Bandara Adi Sumarmo setelah 3 hari di Malang menyelamatkan proyek hotel yang hampir hancur karena keputusan ceroboh suamiku, Satrio. Aku lelah, mataku panas, dan bahuku sakit membawa tas laptop. Yang kuinginkan hanya pulang ke rumah di perumahan Tirta Mandala, Solo Baru, mandi air hangat, lalu tidur tanpa mendengar suara rapat, angka, atau keluhan. Rumah kami terang ketika mobilku masuk halaman. Terlalu terang untuk pukul 10 malam. Biasanya Satrio ada di ruang kerja. Putra kami, Bagas, bermain game di kamar, dan rumah sudah sepi. Tapi malam itu lampu ruang keluarga menyala seperti panggung yang sengaja disiapkan. Aku membuka pintu, meletakkan kunci di mangkuk kecil dekat meja konsol, lalu memanggil, "Mas Satrio, aku pulang." "Alina, kami di ruang tengah." Suara ibuku, Bu Rahayu, menjawab. Perutku langsung dingin. Ibu tinggal di Jalan Srikandi, hampir 1 jam dari rumahku. Kalau dia datang malam-malam tanpa kabar, biasanya ada keadaan darurat. Aku bergegas masuk, takut ada sesuatu terjadi pada adikku, Sekar. Tapi yang kulihat bukan keadaan darurat. Itu pengadilan kecil. Satrio duduk di sofa tengah dengan kemeja putih rapi. Di sebelah kirinya Bu Rahayu. Dagunya terangkat seperti orang yang sudah memutuskan siapa yang salah. Di sebelah kanan Satrio duduk Sekar Ayuning Tias, adik kandungku, perempuan yang selama ini kubayar kontrakannya, kuberi pekerjaan, dan kutolong setiap kali hidupnya berantakan. Di kursi samping, Bagas, putraku yang berusia 21 tahun, menatapku seperti orang asing. "Ada apa ini?" tanyaku. Bagas berdiri, tidak memelukku. Tidak bertanya apakah aku lelah. Ia berkata dingin, "Bu, duduk. Ibu harus menerima kenyataan baru." "Kenyataan apa?" Satrio akhirnya mendongak. Wajah yang dulu kupikir paling kukenal kini seperti topeng. "Sudah selesai, Lin." Sekar menunduk sedikit, tapi senyumnya tidak bisa ia sembunyikan. "Tante Sekar," kata Bagas sambil menunjuk adikku. "Membuat ayah lebih bahagia. Ibu terlalu sibuk kerja. Ibu bukan lagi kepala keluarga ini." Kalimat itu menamparku lebih keras dari apapun. Aku menatap ibuku, berharap dia akan marah pada mereka. Tapi Bu Rahayu justru berkata, "Kamu harus realistis, Alina. Laki-laki butuh istri yang hadir, bukan perempuan yang tidur dengan laptop." Aku hampir tidak bisa bernapas. "Ibu tahu." "Ibu mendukung kebahagiaan," jawabnya. "Sekar dan Satrio saling mencintai. Itu terjadi begitu saja." Terjadi begitu saja. Seolah perselingkuhan bisa jatuh dari langit seperti hujan. Lalu aku melihat tangan Satrio di atas lutut Sekar. Di jari manis adikku berkilau cincin berlian antik milikku. Hadiah ulang tahun pernikahan ke-20 yang hilang 6 bulan lalu. Aku pernah menangis mencarinya. Satrio bilang aku ceroboh. Mungkin tertinggal di kamar hotel. Ternyata cincin itu tidak hilang. Ia hanya berpindah ke tangan perempuan yang tidur dengan suamiku. "Itu cincinku," kataku. Satrio mengangkat bahu. "Lebih cocok di tangan Sekar. Kamu tidak pernah memakai perhiasan." Bagas ikut bicara. "Ibu sebaiknya pindah. Ayah tetap di rumah ini. Aku juga. Kalau ibu di sini, suasananya tegang. Putraku sendiri mengusirku dari rumah yang kubangun, dari perusahaan yang kubesarkan, dari hidup yang kubayar dengan 22 tahun tenaga." Aku ingin menjerit,
Tapi aku tidak memberi mereka kepuasan itu. Kalian pikir sudah menang? Tanyaku pelan. Sekar tersenyum manis. Jangan membuat drama. Mbak, kita bersikap dewasa saja soal perceraian. Perceraian. Aku tertawa sekali. Pendek dan kering. Satrio berdiri. Aku sudah bicara dengan pengacara. Posisi kamu terkunci. Perjanjian pranikah, struktur perusahaan, rekening, semuanya sudah diurus. Keluar dari rumah ini. Alina. Kalau tidak, aku panggil satpam. Aku menatapnya lama. Rumah itu kubayar bersama. Perusahaan itu kubangun. Dan mereka menyebutku penyusup. Aku mengambil tas. Tidak menyentuh mantel. Tidak memohon pada Bagas. Tidak memaki ibuku. Aku hanya berjalan keluar. Di kaca depan mobil, aku melihat mereka berdiri di jendela. Sekar memegang lengan Satrio. Bu Rahayu duduk kembali seperti ratu kecil. Bagas tidak mengejarku. Malam itu, Alina yang selalu memperbaiki masalah orang lain mati di halaman rumahnya sendiri. Aku mengemudi tanpa arah sampai indikator bensin menyala. Di sebuah SPBU kecil dekat Colomadu, kartu kredit platinumku ditolak. Kartu debitku juga ditolak. Aplikasi bankku tidak bisa dibuka. Akses perusahaan ditolak. Saat itulah aku mengerti. Satrio tidak hanya mengusirku. Ia ingin aku tidak punya uang, tidak punya akses, tidak punya tempat. Lalu kembali merangkak untuk menandatangani penyelesaian yang mereka siapkan. Di dompetku hanya ada beberapa lembar uang tunai. Aku membayar bensin secukupnya dan menyewa kamar di penginapan murah dekat terminal Tirtonadi. Spraynya berbau rokok. Kipas anginnya berdecit, dan dindingnya lembab. Disitulah ponselku mulai menyala tanpa henti. 118 panggilan tak terjawab. Dari pengacara Satrio, dari nomor kantor, dari ibuku, dari nomor rumah. Lalu email datang. Pemberitahuan pemecatan dari Arum Kencana Properti, perusahaan yang kubangun bersama Satrio. Alasannya, kelalaian berat dan dugaan penyalahgunaan akses perusahaan. Aku tertawa di kamar sempit itu sampai tenggorokanku sakit. Satrio bahkan tidak tahu cara membaca laporan arus kas tanpa aku. Tapi malam itu, di atas kertas, aku yang disebut berbahaya. Pesan dari Bagas masuk paling akhir. Bu, jangan mempersulit. Ayah bilang kalau ibu melawan, dana kuliah dan posisiku di perusahaan bisa kacau. Ayah janji aku jadi wakil direktur proyek tahun depan. Ibu selalu mengajariku ambisius. Aku cuma melakukan itu. Aku menjatuhkan ponsel ke kasur. Rasanya lebih sakit daripada melihat Sekar memakai cincinku. Anak yang kubiayai sekolahnya, yang kusuapi saat demam, yang kulindungi dari kerasnya Satrio, menjual kesetiaannya untuk jabatan yang belum pantas ia pegang. Aku menangis malam itu. Bukan tangis cantik, bukan tangis singkat. Aku menangis seperti seseorang yang baru sadar seluruh keluarganya bukan rumah, melainkan pasar yang menawar harga dirinya. Tapi menjelang subuh, air mataku kering. Yang tersisa hanya dingin. Untuk memahami kenapa aku sangat lama tidak melihat pengkhianatan itu, aku harus kembali jauh ke belakang. Sejak kecil, aku selalu menjadi anak yang diminta kuat. Ayahku, Pak Pramono, meninggal saat aku kelas 5 SD. Setelah itu, Bu Rahayu seperti membagi kami menjadi dua peran. Aku menjadi anak yang harus mengerti keadaan, sementara Sekar menjadi anak yang harus dijaga perasaannya. Kalau uang sekolah Sekar kurang, aku diminta menunda membeli buku. Kalau Sekar ingin ikut lomba tari, tabunganku yang dipakai. Saat aku diterima kuliah ekonomi di Yogyakarta, ibu berkata, "Kamu pintar, pasti bisa cari jalan. Sekar jangan dibuat iri." Aku bekerja paruh waktu, mengajar les, dan menunda banyak hal supaya adikku tetap merasa punya dunia yang indah. Pola itu tidak pernah berhenti. Ketika aku mulai bekerja, aku membayar kontrakan Sekar. Ketika ia gagal bisnis kue, aku menutup utangnya. Ketika ia bercerai dari Mas Purnomo, aku yang membayari pengacara. Aku pikir itulah keluarga. Aku pikir kalau aku cukup berguna, suatu hari ibu akan melihatku bukan sebagai mesin penolong,
melainkan sebagai anak. Lalu aku bertemu Satrio. Ia datang ke hidupku seperti laki-laki yang akhirnya menghargai otakku. Dia bilang aku brilian, tangguh, dan berbeda dari perempuan lain. Aku tidak sadar bahwa orang yang terbiasa dimanfaatkan mudah sekali jatuh cinta pada orang yang memuji kegunaannya. 2 tahun setelah menikah, kami mendirikan Arum Kencana Properti. Di luar, Satrio adalah wajah perusahaan. Ia pandai bicara, tersenyum pada investor, dan berdiri di panggung. Aku yang membaca kontrak, menagih vendor, mengurus izin, menenangkan bank, dan menghitung risiko sampai dini hari. Setiap kali media memuji Satrio sebagai raja properti baru dari Solo, aku berdiri di belakangnya dan meyakinkan diri bahwa ini kemenangan bersama. Sekar masuk ke perusahaan 5 tahun lalu. Katanya ingin berubah. Aku memberinya posisi acara khusus, pekerjaan yang tidak terlalu teknis. Dari sanalah ia mulai sering makan siang dengan Satrio, ikut kunjungan proyek, dan pulang larut dengan alasan mendampingi klien. Setiap kali aku curiga, Bu Rahayu berkata, "Jangan cemburu pada adik sendiri. Kamu perempuan berpendidikan, jangan rendah begitu." Aku malu pada kecurigaanku sendiri. Padahal hatiku sedang berusaha memperingatkanku. Mereka lupa siapa yang membangun sistem. Mereka lupa siapa yang merancang kontrak, menyimpan dokumen, membaca celah, dan tahu letak pintu belakang. Satrio mungkin mengunci pintu depan, tapi arsiteknya adalah aku. Pagi itu aku membuka laptop dan masuk ke jaringan lama perusahaan memakai akses admin cadangan yang kubuat bertahun-tahun lalu. Satrio menyebutnya akses darurat. Tapi ia tidak pernah menghafal sandinya. Baginya, selama ada aku, detail tidak penting. Kini detail itulah yang membunuhnya. Akses admin cadangan itu kubuat setelah satu insiden besar 7 tahun lalu. Server perusahaan pernah terkunci karena konsultan IT kabur membawa sandi. Satrio panik, para investor menunggu laporan, dan semua orang memandangku. Aku membangun ulang sistem malam itu juga, membuat jalur darurat dengan sandi panjang yang hanya kusimpan di kepalaku. Satrio menyebutnya berlebihan. Namun setelah laporan terselamatkan, ia berfoto di depan kantor dan menerima pujian seolah dialah yang bekerja semalaman. Dari dulu ia selalu begitu. Ia tidak mencuri dengan kasar. Ia membiarkan orang lain bekerja, lalu berdiri di depan lampu saat tepuk tangan datang. Aku mengizinkannya karena kupikir pernikahan bukan tempat menghitung jasa. Kini aku melihat kebenarannya. Orang yang terlalu lama diberi panggung akan percaya panggung itu miliknya. Begitu layar terbuka, seluruh urat nadi Arum Kencana Properti terbentang di depanku. Email, transfer, kontrak, pinjaman, laporan pajak, dan folder tersembunyi bernama Proyek S. S itu bukan singkatan proyek. S itu Sekar. Aku membuka folder itu dan darahku terasa dingin. Transfer ratusan juta ke PT Sekar Lestari Mandiri. Pembayaran apartemen di daerah Manahan. Pembelian perhiasan. Biaya perjalanan ke Bali, Singapura, dan Labuan Bajo. Semua dicatat sebagai biaya konsultasi. Ada juga pengalihan 2 bidang tanah strategis ke perusahaan milik Sekar dengan tanda tanganku yang dipalsukan. Aku memperbesar PDF itu. Tanda tangannya mirip, tapi tidak hidup. Seperti dicetak dari dokumen lama. Mereka mencuri suamiku, pekerjaanku, rumahku, lalu mencoba mencuri aset perusahaan. Aku terus menggali. Di email lama, kutemukan percakapan Satrio dengan detektif swasta. Ia meminta bukti bahwa aku tidak stabil, paranoid, atau punya hubungan gelap. Detektif itu menjawab setelah 6 bulan mengikutiku. Tidak ada apapun selain bekerja, belanja kebutuhan rumah, mengunjungi ibu, dan lembur. Balasan Satrio membuat tanganku gemetar. Kalau tidak ada, buat narasi saja. Rahayu dan Sekar bersedia bersaksi bahwa Alina mulai tidak waras. Ibuku sendiri, adikku sendiri. Mereka bukan hanya menyetujui perselingkuhan. Mereka menyiapkan jalan untuk menyebutku gila agar bisa mengambil perusahaan. Di folder pinjaman, aku menemukan bom yang lebih besar. Untuk mendapatkan kredit proyek Gedung Graha Sembada di Jalan Majapahit, Satrio memalsukan kontrak sewa, menggelembungkan tingkat hunian,
dan menandatangani dokumen bank tanpa namaku. Itu penipuan. Bukan kesalahan rumah tangga. Bukan salah paham keluarga. Kejahatan. Aku menyalin semuanya ke 3 flash disk, cloud, dan email baru. Tapi aku tidak langsung menyerang. Kalau aku melapor saat itu juga, Satrio akan menyebutku istri emosional. Aku butuh panggung. Aku butuh mereka merasa aman. Aku juga butuh sekutu. Nama yang muncul di kepalaku adalah Pak Harjito Wibisono, Taipan properti tua dari Yogyakarta yang pernah dikalahkan Satrio dalam perebutan lahan Jalan Majapahit. Saat itu Pak Harjito curiga ada suap dan manipulasi izin, tapi tidak punya bukti. Aku punya. Aku menelepon kantornya dengan nomor prabayar murah yang kubeli tunai. Sampaikan pada Pak Harjito, kataku pada sekretarisnya. Alina Prameswari tahu bagaimana Satrio mendapatkan izin Graha Sembada. Saya punya email dan bukti transfernya. 30 detik kemudian, suara berat menjawab. Ibu Alina, kenapa saya harus percaya pada istri musuh saya? Karena musuh Bapak baru saja mengusir saya, membekukan rekening saya, memecat saya, dan menaruh adik saya di tempat tidur saya. Jawabku datar. Saya tidak datang untuk minta belas kasihan. Saya datang membawa korek api. Pak Harjito tertawa kecil. Datang ke kantor saya. 1 jam lagi. Di kantornya di Gedung Waringin Kencana, aku datang dengan setelan kusut, wajah lelah, dan flash disk berisi kehancuran. Pak Harjito menatapku dari balik meja kayu besar. Anda terlihat seperti orang yang belum tidur, katanya. Saya memang belum tidur, tapi otak saya masih bekerja. Aku menunjukkan bukti suap izin, pinjaman palsu, pengalihan aset, dan tanda tangan palsu. Ekspresinya berubah dari penasaran menjadi tajam. Ia bukan orang baik yang lembut, tapi ia mengerti perang. Apa yang Anda mau? Tanyanya. Saya ingin Satrio menandatangani penyelesaian perceraian yang tampak menguntungkannya. Rumah, perusahaan, aset, semua seolah saya lepaskan dengan pembayaran kecil. Tapi sisipkan klausul, jika dalam 2 tahun terbukti ada penipuan atau penggelapan selama pernikahan, semua aset kembali ke pihak yang tidak bersalah. Pak Harjito tersenyum tipis. Pil racun. Betul. Dan dia akan menandatangani. Satrio tidak pernah membaca detail. Dia membaca angka besar dan pujian untuk dirinya sendiri. Pak Harjito bukan penyelamat yang hangat. Ia tidak memegang tanganku atau berkata semuanya akan baik-baik saja. Ia hanya memeriksa bukti satu persatu, menanyakan tanggal, nama bank, notaris, nomor rekening, dan alur transfer. Justru itu yang kubutuhkan. Aku tidak butuh dikasihani. Aku butuh seseorang yang percaya pada dokumen. Kalau ini benar, katanya setelah hampir 1 jam, Satrio bukan hanya serakah. Ia bodoh. Bodoh yang mahal, jawabku. Pak Harjito tersenyum tipis. Dan Anda? Saya perempuan yang selama ini membuat kebodohannya tampak seperti strategi. Kalimat itu membuat ruangan hening sebentar. Lalu Pak Harjito memanggil tim hukumnya. Dalam 1 sore, aku berpindah dari perempuan yang tidur di penginapan murah menjadi orang yang memiliki ruang perang. Ada pengacara, akuntan forensik, dan 1 meja penuh kopi pahit. Semua bukti dipetakan. Semua aliran uang ditandai. Setiap kebohongan Satrio diberi nomor, tanggal, dan tempat. Malam itu aku tidur di kamar hotel yang dibayar perusahaan Pak Harjito. Spraynya bersih. Tapi aku tetap tidak benar-benar tidur. Di kepalaku, wajah Bagas terus muncul. Putraku memilih pihak ayahnya bukan karena ia jahat sejak lahir, melainkan karena Satrio memberinya hal yang selama ini tidak kuberi. Ilusi bahwa hidup bisa didapat tanpa kerja keras. Itulah bagian yang paling menyakitkan. Aku bisa melawan suami dan adikku. Tapi bagaimana cara melawan racun yang sudah masuk ke kepala anak sendiri? Pak Harjito memanggil pengacaranya. Pak Wicaksono, pria tenang berkacamata tipis. 3 hari kemudian, dokumen disiapkan. Aku bertemu Satrio dan pengacaranya di kantor hukum kecil di Jalan Drupadi. Aku memakai sweater tua, tanpa riasan, kepala sedikit menunduk.
Aku harus terlihat kalah. Satrio masuk dengan setelan mahal dan senyum kemenangan. Akhirnya keluar juga dari lubangmu, katanya. Sekar dan aku ingin hidup tenang. Jangan buat ini sulit. Aku hanya ingin selesai, jawabku pelan. Pengacaranya menjelaskan angka penyelesaian, hak rumah, kepemilikan perusahaan, dan pelepasan tuntutan. Satrio tampak puas. Ia tidak membaca bagian 14. Ia tidak melihat klausul yang akan menarik semua miliknya saat kejahatannya terbukti. Bagaimana dengan Bagas? Tanyaku. Dia ikut aku, jawab Satrio. Dia akan belajar bisnis sungguhan. Tidak seperti cara kamu mengekangnya. Aku menelan sakit itu. Jaga dia. Satrio tertawa. Tanda tangan saja, Alina. Aku menandatangani. Lalu ia menandatangani dengan huruf besar dan arogan. Saat tinta penanya kering, perangkap aktif. Panggung datang lebih cepat dari yang kuduga. Satrio dan Sekar mengumumkan pesta pertunangan mewah di Hotel Sekar Kedaton, Solo. Mereka ingin memperkenalkan diri sebagai pasangan baru yang berani bahagia. 300 tamu diundang. Investor, pejabat, keluarga besar, dan rekan bisnis. Mereka ingin penonton. Aku memberi mereka penonton. Persiapan pesta itu menjadi 3 minggu paling panjang dalam hidupku. Dari akun media sosial Sekar, aku melihat ia memamerkan gaun emas, cincin baru, dan dekorasi bunga yang dibayar dari rekening perusahaan. Bu Rahayu mengunggah foto makan malam bersama mereka dengan tulisan, "Akhirnya anakku bahagia." Tidak satu pun menyebut namaku. Seolah 22 tahun hidupku hanya catatan kaki yang sudah dihapus. Aku memaksa diri menonton semuanya. Bukan karena aku ingin menyiksa diri, tapi karena setiap unggahan menjadi bukti tambahan. Mobil yang dipakai Sekar tercatat sebagai kendaraan operasional. Hotel yang mereka sewa dibayar lewat vendor proyek. Bahkan undangan pesta itu dikirim ke investor yang belum tahu perusahaan sedang digerogoti dari dalam. Bagas juga ikut muncul di beberapa foto. Ia berdiri di samping Satrio dengan jas baru, terlihat bangga. Ada bagian dari diriku yang ingin lari menjemputnya, mengguncang bahunya, dan memaksa dia melihat. Tapi Pak Harjito berkata, "Jangan menarik orang yang masih menikmati tenggelam. Tunggu sampai air masuk ke paru-parunya." Kejam, tapi benar. 2 hari sebelum acara, mantan suami Sekar, Mas Purnomo, datang membawa kotak kertas. Di dalamnya ada tagihan kartu kredit atas namaku yang pernah dibuka Sekar diam-diam, surat penagihan, dan catatan tangan Satrio. Yang ini sudah kubereskan. 2 tahun lagi kita ambil semuanya. Jangan sampai Alina lihat. Aku memegang kertas itu lama sekali. 2 tahun. Mereka tidak jatuh cinta begitu saja. Mereka merencanakannya saat aku masih membayar biaya hidup mereka. Sehari sebelum pesta, aku menemui Bagas di depan apartemen barunya. Ia keluar memakai jaket mahal dan kacamata hitam. "Jangan datang besok, Bu," katanya sebelum aku bicara. "Tidak ada yang menginginkan ibu di sana." "Bagas, ayahmu memakai kamu. Perusahaan hampir runtuh. Namamu bisa ikut terseret kalau kamu berdiri di sampingnya." Ia tertawa. "Ibu cuma cemburu karena ayah menang. Ibu masa lalu." Aku ingin menamparnya, tapi aku hanya menatapnya. "Ibu sudah mencoba menyelamatkanmu. Selamatkan diri ibu sendiri." Malam itu aku tidak menangis lagi. Ada luka yang terlalu dalam sampai tidak mengeluarkan suara. Hari pesta tiba. Aku memakai setelan hitam sederhana. Rambutku sanggul rapi. Pak Harjito menunggu di lobi bersama Pak Wicaksono dan 2 penyidik dari kepolisian. Di dalam ballroom, Satrio berpidato dengan wajah penuh kemenangan. Sekar berdiri di sampingnya memakai gaun emas. Bu Rahayu menyambut tamu sambil berkata, "Akhirnya keluarga kami bahagia." Aku menunggu sampai video perjalanan cinta mereka diputar. Foto Satrio dan Sekar di pantai muncul di layar besar. Musik lembut mengalun. Para tamu bertepuk tangan kecil. Lalu layar berkedip. Foto romantis lenyap. Diganti spreadsheet merah, bukti transfer, tagihan kartu kredit,
dan dokumen PT Sekar Lestari Mandiri. Suara rekamanku menggema dari speaker. Selamat malam. Karena kalian semua diundang untuk menyaksikan cinta mereka, izinkan saya menunjukkan dari uang siapa cinta itu dibayar. Ruangan langsung hening. Aku berjalan masuk dari pintu utama. 300 kepala menoleh. Satrio membeku. Sekar memegang lengan gaunnya. Bu Rahayu pucat. Matikan, teriak Satrio. Tidak ada yang mematikan. Teknisi sudah orang Pak Harjito. Aku berhenti di tengah ruangan. Satrio, kamu bilang aku penyusup. Tapi tanda tangan siapa yang kamu palsukan untuk memindahkan tanah perusahaan ke adikku? Layar menampilkan dokumen pengalihan aset. Sekar menangis. Itu palsu. Mbak Alina gila. Aku menekan remote. Email tentang rencana menyebutku tidak stabil muncul. Nama Bu Rahayu ada di sana sebagai saksi yang bersedia. Para tamu bergumam. Aku menoleh pada ibuku. Bu, harga putri sulungmu berapa? Renovasi dapur? Apartemen? Atau cukup dengan melihat Sekar menang? Bu Rahayu menutup mulutnya. Tapi tidak ada air mata yang bisa menyelamatkannya. Satrio berteriak. Kamu sudah tanda tangan penyelesaian. Bagian 14. Jawabku. Kalau terbukti ada penipuan, semua kembali ke pihak yang tidak bersalah. Kamu menandatangani sendiri. Wajahnya kosong. Yang paling membuat ruangan itu runtuh bukan hanya dokumen, melainkan urutan kebenarannya. Setiap kali Satrio mencoba membantah, layar menunjukkan bukti berikutnya. Setiap kali Sekar menangis, angka-angka membuat tangisannya tampak seperti sandiwara mahal. Para tamu yang tadi tersenyum mulai berdiri. Investor saling berbisik. Beberapa mengangkat ponsel. Panggung yang mereka siapkan untuk merayakan cinta berubah menjadi ruang sidang terbuka. Aku tidak berteriak satu kali pun. Aku sengaja menjaga suaraku rendah. Karena orang yang punya bukti tidak perlu meninggikan suara. Satrio semakin panik justru karena aku tenang. Sekar menatapku seolah baru sadar bahwa perempuan yang ia kira hanya kakak yang bisa dimanfaatkan ternyata orang yang paling memahami semua jalan keluar dan jalan masuk. Lalu aku memutar video terakhir. Rekaman Satrio berbicara dengan Sekar di parkiran hotel. Setelah semua aman, Bagas bisa kita tinggal. Anak itu terlalu bodoh, tapi berguna untuk menekan Alina. Bagas yang duduk di meja depan berdiri perlahan. Wajahnya pucat. Ayah bilang aku bodoh. Satrio tergagap. Itu di luar konteks. Bagas mengambil gelas air dan melemparkannya ke dada ayahnya. Aku membencimu. Setelah itu, penyidik masuk. Satrio ditangkap atas dugaan penipuan, pemalsuan, dan penggelapan. Sekar ikut dibawa karena namanya ada di perusahaan cangkang. Ia menjerit bahwa ia hanya korban cinta. Tidak ada yang percaya. Saat borgol dipasang, Satrio menatapku penuh kebencian. Kamu menghancurkan semuanya. Aku mendekat sedikit. Tidak, aku hanya menyalakan lampu. Beberapa minggu berikutnya menjadi badai. Media membicarakan skandal Arum Kencana Properti. Investor menarik diri dari Satrio, tapi Pak Harjito membantuku menyelamatkan bagian perusahaan yang masih bersih. Nama perusahaanku ganti menjadi Arunika Cipta Mandiri. Tidak ada lagi wajah Satrio di logo. Tidak ada lagi keputusan yang dibuat untuk memuja laki-laki yang hanya pandai bicara. Pada minggu-minggu pertama, aku sering bangun tengah malam dengan dada sesak. Bukan karena rindu pada Satrio, tapi karena tubuhku belum terbiasa tidak menjadi penolong semua orang. Setiap kali ponsel bergetar, aku masih merasa harus memperbaiki sesuatu. Pelan-pelan aku belajar membiarkan pesan tidak dijawab, membiarkan orang lain menanggung akibatnya sendiri, dan membiarkan hidupku tidak selalu menjadi bengkel bagi kerusakan orang lain. Aku juga mengganti kunci rumah, bukan karena takut Satrio pulang, tapi karena aku ingin mendengar bunyi kunci baru itu sebagai tanda. Setiap putaran logam di pintu seperti mengatakan bahwa tempat ini akhirnya kembali menjadi milikku, bukan secara hukum saja, tetapi secara batin. Bu Rahayu datang ke rumahku sebulan kemudian. Wajahnya tampak lebih tua. Alina, Sekar takut. Tolong cabut laporan. Dia adikmu.
Aku berdiri di teras, tidak mempersilakannya masuk. Sekar 40 tahun, Bu. Dia tahu dia tidur dengan suamiku. Dia tahu dia memakai uangku. Dia tahu dia menandatangani dokumen itu. Kalau kamu lakukan ini, kamu bukan anak ibu lagi. Aku tersenyum kecil. Bu, aku sudah lama bukan anak ibu. Aku hanya rekening darurat. Aku menutup pintu. Sakit, tentu saja. Tapi sakitnya seperti mencabut duri yang terlalu lama tertanam. Bagas datang 2 minggu setelah itu. Tidak lagi memakai jaket mahal. Tidak ada mobil sport. Matanya merah. Bu, aku minta maaf. Aku bodoh. Aku ingin memeluknya seperti dulu. Tapi cinta yang sehat tidak selalu berarti menyelamatkan seseorang dari akibat pilihannya. Ibu mencintaimu, kataku. Tapi ibu tidak akan memberimu uang untuk kabur dari kesalahan. Ia menunduk. Aku harus bagaimana? Aku menggeser 2 lembar kertas. Formulir kuliah malam dan lamaran kerja staf administrasi di perusahaanku. Mulai dari bawah. Datang tepat waktu. Jangan pakai nama ibu. Jangan minta perlakuan khusus. Ia menatap kertas itu lama, lalu mengambil pena. Aku mau coba. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat anakku kembali menjadi manusia, bukan bayangan ayahnya. Setahun kemudian, aku berdiri di kantor baruku di lantai 20 gedung Puspa Arum, menghadap kota Solo yang mulai terang. Arunika Cipta Mandiri menutup proyek bersih pertamanya. Bagas bekerja di bagian arsip, kuliah malam, dan masih sering terlambat memahami hal-hal kecil. Tapi ia belajar. Dan aku bangga. Bukan karena ia hebat, melainkan karena ia akhirnya mau membangun dirinya sendiri. Satrio menjalani proses hukum. Sekar kehilangan semua kemewahan yang ia pikir akan menjadi hidup barunya. Bu Rahayu hidup dengan pilihan yang ia buat sendiri. Aku kehilangan suami, adik, dan ibu dalam 1 tahun. Tapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, diriku sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang membeli cinta dengan pengorbanan. Aku bukan lagi anak sulung yang harus selalu mengalah. Aku bukan lagi istri yang berdiri di balik panggung sementara orang lain menerima tepuk tangan. Namaku Alina. Aku adalah arsitek dari hidupku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, semua pintu yang kubuka benar-benar mengarah pulang.